pengen biar buat Nikita tidak speak up. Ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita fair-fairan aja ya dok. Iya ya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Mail, karena aku orangnya nggak enakan gitu Mail. Oh, iya santai-santai, Mail juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetap lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Ya, gini, jadi kalau misalnya emang dokter Oki, dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena, jadi ya udah, ya boleh Mail, gimana ini Mail aturin aja, aku bingung. Ya udah, kalau Mail sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa Mail. Aduh, saya tidak ini loh, saya jadi tidak apa. Nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon, tapi kalau misalnya dokter Oki lagi, dokter Reza, tuh namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side dokter Reza, dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Iya. Mulut dia tuh mahal dok, gitu. Tapi kan Niki bisa maksudnya aku pengen baikan, kan aku udah dulu nggak pernah berantem sama Mail, sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, maksudnya aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu menau apa-apa gitu Mail. Jadi iya santai. Ya jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soalnya mulut dia mahal. agak doer kan. Pokoknya apa yang diomongin Nikita pasti netizen itu percaya. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk nego nanti kayaknya jangan dulu nego deh. Soalnya nggak sebanding juga dok sama dokter reputasi dokter rusak tuh gimana nanti kalau misalnya dia speak up hancur lebur. Contohnya tuh kayak siapa, dokter Richard tuh si Suneo udah hancur lebur. Iya. Itu sampai dikeleket-keleket dok. Itunya stikernya. Iya. Cabang. Aduh, udah gitu aja sih dok. Coba nanti dokter tolong pikirkan kalau misalnya emang bisa hari ini ketemu saya, kasih uangnya cash gitu. Kalau bisa hari ini. Coba pikirin aja dulu ya dok. Iya. Ya udah. Nanti kabar baiknya gimana? Coba kalau misalnya aku bilang ke Nikita juga kayaknya ini sekarang lah. Aku susah lagi telepon dia, lagi susah. Jadi aku harus nemuin gitu. Ini cuman karena sini kita mau speak up hari ini juga. Tapi makanya ini kalau misalnya dokter bisa ngasih hari ini, aku bisa tahan sini kita. Aku bilang. Ya aku kan mau discuss dulu deh sama suami. Ini siapa, bla 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 gitulah ya. Ini dokter Reza. Aku mau dong diketemuin sama Kak Niki. Ini sesuai sama rekaman 9 menit yang si Reza Ratu Flexing ini rekam dan sudah dijadikan barang bukti di Cyber Polda. Dan gue dengar, alhamdulillah dia rekam. Karena dari rekaman itu jelas sekali tidak ada pemerasan atau pemaksaan, apalagi pengancaman. Karena dari awalnya bilang, Kak aku mohon dong mau diketemukan sama Kak Niki. Karena aku sudah 1 bulan lebih tidak jualan. Soalnya apapun yang Kak Niki omongin, apalagi dia posting, pasti orang percaya. Berarti kan kekuatan mulut ini kan bahaya kan? Bahaya sekali. Reza sendiri mencari dan ngomong sendiri dia. Itu ada rekamannya. Ya udah, terus Mail bilang ketemu mau ngapain? Tetap bilangnya mau silaturahmi. Lah karena Mail sedikit cong, dia bilang kalau ketemu Nikita nggak bisa silaturahmi begitu aja, dia kan artis gitu. Ya dong, gue kesini aja dibayar, apa gratis? Enggak kan? Gitu, ya kan? Terus terjadilah pembicaraan 9 menit itu. Mail dipaksa intinya untuk menyebutkan nominal, ya kan? Dia dipaksa untuk menyebutkan nominal. Si Reza ini bilang, udah Il nggak apa-apa, sebutin aja harganya berapa, gitu kan? Mail udah bilang tuh di telepon, nggak mau, nggak enak. Dia bilang, nggak apa-apa, siapa tahu aku bisa, katanya. Ya udah, karena dokter Reza memaksa, katanya gitu kan. Ya udah aku sebut ya, tapi aku nggak enak nih, tetap begitu. Ya udah 5M, katanya gitu kan.
Ya sudah. Dari 5M, ini gue cuma cerita di sini ya. Ini jangan ada yang diedit, gue minta tolong banget ya. Nah, lu karena biar terang-terang. Karena soalnya beberapa yang menganggap gue musuhnya menyebarkan rekaman itu tapi dipotong-potong, akhirnya bisa membuat menggiring opini publik yang tidak-tidak, ya kan. Nah, jadi karena si Mail ini dipaksa untuk menyebutkan harga, terus Mail sebut 5M gitu kan. Oh 5M ya Il, bisa nggak dinego? Kata si Reza gitu. Kalau pemerasan kan nggak ada nego dong harusnya. 4 Maret 2025 akhirnya Nikita Mirzani atau Ami Niki resmi ditahan oleh kepolisian. Kita semua ridho kalau memang Ami Nikita Mirzani ada kesalahan dan harus dipertanggungjawabkan seperti ini, kita ikhlas. Tapi kita juga nggak ikhlas kalau hukum di negara Konoha ini nggak tegak lurus. Karena ingat, awal mula permasalahan ini adalah mafia skincare yang harus diberantas. Kalau Ami Nikita Mirzani bisa masuk, seharusnya mafia skincare ini juga harus diusut. Yang dimana perkara mereka adalah memperjualbelikan produk skincare overclaim. Dan masalah ini pun bisa dituntut ke jalur hukum. Dan semoga hukum di Indonesia ini tegak lurus, bukan suatu permintaan. Jadi buat kepolisian Indonesia, tolong kerjasamanya, tolong diusut mafia skincare yang memperjualbelikan produk skincare overclaimnya. Jadi buat para musuhnya NM, jangan tumpukan dulu, tahan dulu berasnya ya, karena ada perkara sidang. FYP aku penuh dengan pemberitaan si NM udah ditahan dan katanya udah pakai baju orang juga. Ternyata kasusnya si NM ini bukan kasus suap guys, melainkan kasus pemerasan. Ternyata suap dan pemerasan itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau suap adalah pemberian uang atau barang untuk memengaruhi keputusan atau tindakan seseorang, sedangkan pemerasan adalah tindakan memaksa pihak lain memberikan sesuatu dengan ancaman-ancaman tertentu. Kalau memang kasusnya si NM ini dianggap sebagai pemerasan ya, bukan kasus suap menyuap, kenapa beberapa hari kemarin rekaman suara bocor antara si dokter itu sama dokter O dan juga si dokter pelapor sama si asistennya si Nikita, si Mail tuh, dan di dalam rekaman tersebut nggak ada tuh pembahasan tentang memeras dengan sejumlah uang yang ada berusaha untuk mendamaikan si dokter O ini gitu kan, supaya huru-haranya selesai gitu. Tetapi si pihak pelapor justru melaporkan kalau ini adalah pihak pemerasan. Sedangkan pemerasan sendiri adalah memberikan sejumlah barang tertentu untuk menutupi suatu kasus gitu kan. Sekarang lu punya masalah apa atau ada problem apa nih sehingga takut gitu terus ngasih sejumlah uang? Berarti ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh si pihak pelapor karena takut dibongkar gitu kan. Dan logika anehnya lagi, kalau memang kamu tidak menyimpan sebuah rahasia, ngapain juga kamu ngasih dia uang? Kan logikanya aku nggak berbuat salah apapun, ngapain aku ngasih uang? Kasus ini kalau sampai di pengadilan bakal seru banget. Ini hater-haternya Kanigmir pasti lagi seneng banget ya kan, karena Kanigmir ditetapin jadi tersangka. Tapi inget ya sayangnya, belum persidangan. Jadi kita tunggu aja ya hasil persidangan ya. Karena nanti di persidangan nanti kan ya pasti kan ada pembelaan lah. Segala bukti-bukti akan dikeluarin gitu kan. Ya kita berdoa aja ya guys. Semoga keadilan itu akan ditetapkan seadil-adilnya ya. Kita berdoa ya. Semoga keadilan di Indonesia akan ditetapkan dengan seadil-adilnya. Polda Metro Jaya tahan Nikita Mirzani dan asistennya dalam kasus pemerasan. Polda Metro Jaya secara resmi menahan Nikita Mirzani, artis, dan IM inisial dari asistennya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Research Siber terkait dugaan kasus pemerasan dan pengancaman terhadap seorang dokter berinisial RG. Penyidik dari Ditresiber Polda Metro Jaya telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Kata Kombes Pol Adi Arisyam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya saat ditemui di Jakarta Selasa 4 Maret 2025. Ade Ari menjelaskan kedua tersangka akan ditahan dalam 20 hari ke depan guna melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa tersebut. Terkait jumlah pertanyaan yang diajukan kepada kedua tersangka, Ade Ari menjelaskan masing-masing berbeda. Terhadap saudari NM dalam pemeriksaan sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan, kemudian terhadap saudari IM diajukan 99 pertanyaan jelasnya. Ade Ari juga menyebutkan penahanan keduanya telah sesuai dengan aturan dan tata cara dalam proses penyidikan. Polda Metro Jaya memeriksa dan IM asistennya sebagai tersangka kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap seorang dokter berinisial RG. Penyidik
Ditrescyber Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka NM dan tersangka saudara IM, kata Kombes Pol Adi Ari Syam Indradi Kabid Humas Polda Metro Jaya. Artis Nikita Mirzani dicecar 109 pertanyaan oleh penyidik sebelum akhirnya ditahan dalam kasus dugaan pengancaman hingga pemerasan terhadap pengusaha produk skincare Reza Gladys. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Ari Syam Indradi mengatakan ratusan pertanyaan itu dilayangkan kepada Nikita Mirzani dalam 2 kali proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Terhadap tersangka saudari NM dalam 2 kali proses BAP sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan, kata Ade Ari kepada wartawan. Sedangkan untuk IM selaku asisten Nikita yang juga berstatus tersangka, penyidik mengajukan 99 pertanyaan kepadanya dalam 2 kali proses BAP. Dalam kasus ini, penyidik juga telah memeriksa 16 orang saksi serta meminta keterangan dari 5 orang ahli. Selain itu, sejumlah barang bukti disita penyidik antara lain 9 buah dokumen, flash disk, handphone, hingga ekstraksi barang digital. Pemeriksaan saksi-saksi hingga penetapan tersangka, dan sore hari ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka, ucap Ade Ari. Kasus ini bermula dari laporan yang dilayangkan Reza ke pihak berwajib pada 3 Desember 2024. Nikita dan IM dilaporkan terkait aksi pengancaman, pemerasan, hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Lalu pada tanggal 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar ke rekening atas arahan terlapor. Pada tanggal 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Nikita dan IM dijerat pasal 27B ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE dan atau pasal 368 KUHP tentang dan atau pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara.